Masuk pada kiat ketiga dari buku How Buffett Does It yang ditulis oleh James Pardue, yaitu pertahankan temperamen yang tepat. Siapa yang tidak panik saat kekayaannya turun sebanyak 50% atau lebih dalam waktu 1 minggu? Pasar saham memberikan kesempatan bagi kita untuk merasakan sensasi itu. Bagi investor yang kurang berpengalaman, turunnya setengah nilai dari aset yang dimiliki merupakan hal yang menakutkan dan memberikan tekanan luar biasa untuk melakukan penjualan aset. Padahal, menjual aset saat pasar sedang mengalami tekanan adalah tindakan yang bisa jadi kurang bijaksana. Kepanikan yang berujung pada penjualan saham dalam keadaan rugi setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, kurangnya pemahaman investor terhadap perusahaan yang dibeli. Saat seorang investor sudah mengerjakan PR-nya dan berkesimpulan bahwa suatu perusahaan adalah perusahaan hebat yang layak untuk dibeli, maka penurunan harga seharusnya menjadi penyemangat bagi investor untuk menambah kepemilikan saham, bukan sebaliknya. Pendapat Buffett tentang hal ini adalah hampir tidak pernah masuk akal untuk menjual sebuah perusahaan bagus dalam situasi yang syarat akan ketakutan. Kedua, investor terlalu sibuk mendengarkan pendapat orang lain. Sekali lagi, saat seorang investor sudah mengerjakan PR-nya dan berkesimpulan bahwa suatu perusahaan adalah perusahaan hebat yang layak untuk dibeli, maka rumor dan desas-desus yang didapatkan dari orang lain tidak lebih adalah informasi yang masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Menurut guru saya, dalam karirnya sebagai investor, 70% kesuksesannya ditentukan oleh temperamen. Temperamen yang tepat terdengar sederhana tapi sangat sulit untuk dilakukan. Saya sendiri pernah mengalami portofolio yang anjlok lebih dari 50%. Pada saat itu, saya juga dilanda kepanikan dan ketakutan kalau nanti aset saya akan turun lebih jauh lagi. Dengan pemikiran, lebih baik kehilangan setengah daripada kehilangan semuanya, saya berniat untuk menjual semua saham saya dalam keadaan rugi. Untungnya, hal itu tidak terjadi. Saya memutuskan untuk melakukan review terhadap analisa saya yang dulu dan masih mendapati bahwa perusahaan dalam portofolio saya ini adalah perusahaan yang bagus. Manajemen masih menunjukkan integritas dan kompetensi, penjualan masih stabil, margin masih dipertahankan, dan banyak faktor lain yang membuat saya berkesimpulan untuk menahan dan menambah kepemilikan saya dalam saham tersebut, atau bahasanya melakukan average down. Dan benar saja, beberapa bulan setelah hancur berwarna merah, portofolio saya sudah berubah warna menjadi lebih segar dan menyenangkan untuk dipandang. Temperamen memainkan peran saat segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Kira-kira, apa yang kamu lakukan saat harga saham turun tajam? Saat perusahaan mengalami kuartal atau tahun terburuknya? Saat seorang analis institusi memberikan prediksi penurunan harga? Atau sebaliknya, saat harga melesat naik? Atau saat perusahaan dikabarkan sebagai the next something? Apakah kamu akan bertindak impulsif tanpa berpikir dengan tenang? Sama dengan ketakutan, euforia yang berlebih juga mematikan bagi seorang investor. Ingatkan kasus saham farmasi pada awal tahun 2021? Benjamin Graham, guru Warren Buffett, mengatakan bahwa musuh terbesar bagi seorang investor adalah dirinya sendiri, bukan volatilitas harga atau bandar. Reaksi dan respon kita terhadap peristiwa-peristiwa tak terduga memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan berinvestasi. Investor yang bijak akan tetap tenang dalam menghadapi gejolak dalam pasar. Buffett mengucapkan rambu-rambu yang sangat jelas. Dia bilang, saat seseorang menjadi frustasi saat salah satu investasinya kehilangan setengah dari nilainya dalam semalam, dia seharusnya tidak berada di pasar saham. Kita harus memiliki keterampilan untuk berinvestasi di perusahaan yang sehat dan memiliki keyakinan untuk mempertahankannya saat yang lain memutuskan untuk melepasnya. Pada tahun 1999, Berkshire Hathaway mengalami masa terburuknya saat Nasdaq berada pada puncak euforia saham internet. Buffett dianggap kuno karena berpegang teguh pada prinsipnya, yaitu berinvestasi pada perusahaan yang berteknologi rendah. Dia menolak untuk membeli saham yang sedang populer saat itu. Akibatnya, pada Maret tahun 2000, harga saham seri A Berkshire Hathaway jatuh sebesar 50%, yang awalnya 84.000 US dollar menjadi 40.000 saja, meskipun sebenarnya bisnis masih solid dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Ini disebabkan para pemegang saham yang panik melemparkan saham Berkshire hanya berdasarkan emosi. Sedangkan menurut Buffett, saat harga saham turun sebesar 50% dan fundamental perusahaan masih dalam kondisi yang baik, sudah sepantasnya momen tersebut dianggap sebagai peluang untuk membeli. Terbukti, pada tahun 2004, harga saham Berkshire melonjak sampai angka 97.000 US dollar per lembar. Jika para investor tadi membeli saat saham turun 50%, tentu mereka sudah menambahkan keuntungan yang signifikan dalam portofolio mereka. Akhir dari chapter 3, ini 3 saran yang diberikan oleh buku ini kepada kita.
1. Pertahankan saham pada bisnis yang hebat. Jangan terbawa arus dengan mentalitas penyerbuan dalam membeli atau menjual. Belilah saham-saham perusahaan yang hebat dan pertahankan selama bertahun-tahun. 2. Kenali diri kita. Jangan beli saham jika tidak kuat menghadapi kenyataan bahwa nilainya bisa turun setengah atau dalam beberapa kasus bisa lebih besar. 3. Mengulang kiat kedua pada buku ini, yaitu jangan pernah membuat keputusan investasi karena saran orang lain. Tutup telinga ketika mendengar tips-tips panas tentang saham dari orang yang cuma pintar bicara dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap posisi suatu saham tertentu. Kerjakan PR dan berpikir untuk kepentingan kita sendiri.